MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator tujuannya adalah dapat mengenal dan mengetahui berbagai pola atau sikap perilaku seseorang yang mencerminkan ciri-ciri pribadi orang tersebut. Manfaatnya adalah dapat digunakan untuk memahami diri sendiri secara mendalam, mampu untuk lebih memahami dan menghargai orang lain. 3, dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi sebagai introspeksi diri. Yang 4, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, ada 4 skala yang dipakai untuk mengukur proses tes ini, yaitu cara mendapatkan energi, cara mendapatkan informasi, cara mengambil keputusan, dan sikap atau gaya hidup terhadap lingkungan. Jadi, bagaimana energi. Yang kedua, bagaimana individu tersebut mendapatkan informasi dari luar. Yang ketiga, bagaimana cara mengambil keputusan. Yang diukur kemudian adalah indikator sikap atau gaya hidup terhadap lingkungan. Ini beberapa hasil kalau nanti atau sub indikator dari hal tersebut. Nantinya ada sub indikator ekstravert. Dengan orang dengan preferensi E atau ekstravert ini adalah mereka memusatkan dirinya ke dunia luar pada manusia dan lingkungannya. Mereka mengarahkan energi dan perhatiannya keluar dan mendapatkan energi dari kejadian di sekelilingnya. Pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Ciri-cirinya adalah perhatian pada dunia luar seperti orang lain, benda, ataupun kegiatan. Mendapatkan energi melalui orang lain, menyaring isi pikiran, perasaan, dan ide dari lawan bicara. Ciri lain adalah cenderung berkomunikasi dengan cara verbal, lebih menguasai atau berhasil dengan belajar melalui diskusi dan penerapan langsung. Minatnya menyebar, cenderung untuk bicara lebih dulu, baru dia berpikir. Subindikator yang lain adalah introvert. Introvert adalah mereka yang memusatkan dirinya dalam dirinya sendiri pada ide dan pengalaman. Mereka mengarahkan energi dan memperoleh energinya dari pemikiran-pemikiran internalnya, perasaan-perasaannya, dan melalui refleksi. Ciri-cirinya adalah mengarah pada dunia dalam dirinya, memperoleh energi dari dalam dirinya seperti pikiran, ide, pendapat, dan cenderung berkomunikasi dengan bahasa atau tulisan, lebih mudah belajar melalui refleksi dan latihan-latihan mental, minatnya mendalam, cenderung untuk berpikir lebih dulu baru bertindak, kemudian menyendiri, narasi. Cara untuk mendapatkan informasi melalui sensing, orang dengan preferensi sensing akan mengumpulkan informasi melalui panca inderanya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka adalah pengamat kejadian-kejadian di sekitarnya dan khususnya sangat terlatih dalam mengenali situasi praktis. Ciri orang ini adalah berbicara pada halnya. Pola informasi berdasarkan panca indera, lebih berminat pada aplikasi praktis, faktual dan konkret, memperhatikan secara detail, dapat mengingat suatu peristiwa secara berurutan, berorientasi pada masa kini atau masa lalu daripada masa yang mendatang. Mengandalkan pengalaman yang diketahui. Cara mendapatkan informasi melalui intuiting, orang dengan preferensi N ini mengumpulkan informasi dengan melihat gambaran umum, mengaitkan hubungan antara fakta. Mereka ingin memperoleh suatu pola, mempunyai kemampuan yang baik dalam melihat kemungkinan dan cara baru dalam melakukan suatu pekerjaan. Ciri-ciri orang ini adalah perhatian pada gambaran umum yang utuh, mengolah informasi berdasarkan indera keenam atau visi, lebih berminat pada pemahaman imajinasi dan teoritis, melihat pola dan makna dari suatu fakta, orientasi pada masa depan, mulai dari mana saja, menyukai kemungkinan untuk berdaya cipta, dan mengandalkan inspirasi. Cara mengandalkan keputusan, cara mengambil keputusan atau thinking, orang dengan preferensi thinking
dalam mengambil keputusan cenderung melihat konsekuensi logis dari suatu tindakan. Mereka melihat hubungan sebab akibat dari suatu situasi dengan cara menganalisis secara objektif. Tujuan mereka adalah membuat standar yang objektif dalam penerapan dan prinsip-prinsip yang ada. Kekuatan mereka adalah menemukan sesuatu yang salah sehingga mereka dapat menerapkan kemampuannya dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi orang ini adalah analitis, memecahkan masalah secara logis, menggunakan hubungan sebab akibat, Cauchy-Minded, melakukan analisis tanpa menghargai sesuatu yang masuk akal, adil, keputusannya didasarkan pada kriteria yang objektif. Cara berikutnya adalah subjective feeling. Orang dengan preferensi feeling dalam mengambil keputusan cenderung mempertimbangkan kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Ia menempatkan diri dalam suatu situasi dan melihat orang-orang yang terlibat, sehingga dalam mengambil keputusan ia selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya adalah pengakuan sebagai pengertian, penghargaan, dan sedangkan ciri-cirinya adalah mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, baik hati, melihat suatu secara sama, mencari keharmonisan dan individual validation, pertimbangan berdasarkan kasih sayang, suka menerima, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan akibatnya pada orang lain. Sikap terhadap lingkungan, judging, orang yang bersifat judging dalam menghadapi dunia liar akan hidup lebih teratur, terencana, ingin selalu mengontrol kehidupan. Mereka membuat keputusan yang paling mendekati permasalahan dan melaksanakannya. Dan terorganisir, mereka menjadi segala sesuatu yang mapan, patuh pada rencana, dan mementingkan jadwal dan senang. Ciri-ciri orang ini adalah terjual, teratur, lebih nyaman, bekerja dengan jadwal, menghargai waktu, membutuhkan batasan, orangnya sistematis, berusaha untuk mengurangi ketidakpastian, dan orang yang bersikap persevering dalam menghadapi lingkungan cenderung untuk hidup fleksibel, spontan, mencari pengalaman dan memahami kehidupan daripada mengendalikan. Perencanaan dan keputusan yang mengikat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi mereka. Mereka memilih untuk tetap membuka peluang hingga detik-detik terakhir. Mereka menikmati dan percaya pada sumber daya dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan situasi. Ciri orang ini biasanya spontan, open-ended, casual, fleksibel, terbuka untuk berubah diri, menyukai kebebasan dan terbuka, lebih bersemangat dalam situasi stres, bertoleransi pada ketidakjelasan. Nah, kesimpulan, dengan memahami siapa saya dari MBTI, kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita, dan juga dapat menghargai dan memahami sikap orang lain. Baik, itu untuk sekedar ilustrasi dasar teori dari MBTI. Berikutnya akan saya tampilkan aplikasinya. Aplikasinya sederhana. Yang pertama sama dengan aplikasi kecerdasan multiple intelligence tadi, kita diminta untuk print pernyataan dulu untuk nanti dibagikan secara offline kepada siswa. Ini kita tinggal print. Inventory kepribadian MBTI. Petunjuk di bawah ini ada 60 nomor pernyataan. Masing-masing nomor memiliki dua pilihan pernyataan yang bertolak belakang, jadi saling berlawanan. Pilihlah salah satu syarat pernyataan yang paling sesuai dengan diri Anda. Anda harus memilih salah satu yang dominan serta mengisi sebanyak 60 nomor pernyataan. Jawaban yang Anda pilih tidak mengundang benar atau salah. Karena itu diharapkan kecenderungan dan diri Anda
dan dia mencerminkan keadaan yang dilandasi kebenaran. Hasil pilihan jawaban yang diberikan silakan diisikan dalam lembar respon yang telah disiapkan. Jawaban yang ini kira-kira lembar angket atau instrumen atau inventory yang ada pada inventory kepribadian MBTI. Ada 60 item. Nah, berikutnya setelah terpilih kita entry data. Nah, ini karena cuma ada 2, kita tinggal mengisi ABAB, huruf kecil Bapak dan Ibu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah terisi semuanya, ini karena sampelnya 2, kita akan melihat hasilnya. Hasilnya bisa kita klik pada laporan individu. Nah, seperti ini. Pada suatu kasus hasil antisipasi Sri Pancalestari, hasil penelusurannya adalah pada kode ENVJ. Jadi kreatif, imajinatif, peka, sensitif, dan loyal. Pada umumnya peduli pada apa kata orang dan orang lain, dan cenderung melakukan sesuatu yang dengan memperhatikan perasaan orang lain. Ramah, menyenangkan, populer, simpatik, responsif pada kritik dan pujian, menyukai variasi dan tantangan baru, butuh apresiasi dan penerimaan. Saran pengembangan, jangan mengorbankan diri hanya untuk menyenangkan orang lain, jangan mengukur harga diri Anda dari perlakuan orang lain, jangan mudah kecewa jika mereka tidak seperti yang Anda inginkan. Belajarlah untuk tegas dan mengambil konflik. Jangan terlalu bersikap keras terhadap diri sendiri. Ini saran profesinya sebagai konsultan, psikolog, konselor, pengajar, marketing, HRD, event koordinator, entrepreneur, penulis, dan motivator. Nah, ini ada juga sarannya pasangan partner dalam berhubungan pribadi adalah pasangan partner INFP atau ISPP. Jadi namanya aplikasi ini MBTI ini bisa juga dilakukan untuk mencari kawan sekelas, gitu ya, pasangan hidup gitu. Butir yang lain di bawahnya, nah, jadi berubah. Widi Hartanto, jadi akan ketemu analisisnya seperti ini. Jadi itu kira-kira untuk ini, nah tidak seribet aplikasi karena rumus yang dipakai di aplikasi Minat Karir sangat kompleks. Jadi kadang-kadang terjadi error yang membuat analisis agak sedikit trouble gitu. Itu kira-kira Bu Difta untuk 2 aplikasi yang akan kita bagikan lagi kepada seluruh peserta pelatih. Baik, Bapak Wahid, terima kasih atas apa yang dibagikan.